Pemirsa, tak terima usai dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) serta menggugat Ketua MK terpilih Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Drama di tubuh Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Tak terima dicopot dari jabatannya, Ketua MK periode 2018-2023 Anwar Usman melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang menunjuk Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Melalui kuasa hukumnya, Anwar Usman menyampaikan surat keberatan pada 15 November lalu. Ipar Presiden Jokowi itu juga menggugat Ketua MK Soehartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jumat 24 November lalu. Dan pada 15 Februari, dilansir dari laman Petun Jakarta, gugatan Anwar Usman telah memasuki tahap putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara. Putusan tersebut belum bersifat final. Langkah Anwar melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK berlawanan dengan pernyataannya usai dicopot dari jabatan Ketua MK. Sebelumnya Anwar menyatakan ikhlas karena jabatan milik Yang Maha Kuasa. Namun pasca diberhentikan, Anwar Usman justru melawan. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Menurut manajer program Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil, tindakan Anwar Usman yang menggugat putusan MKMK tentang pengangkatan Soehartoyo menjadi Ketua MK adalah hal yang memalukan. Sebelumnya MKMK menilai Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik atas uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Paman Gibran Rakabuming Raka itu diberhentikan dari jabatannya pada 7 November lalu. Sementara terpilihnya Soehartoyo sebagai pengganti Anwar Usman dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh hakim Mahkamah Konstitusi. Tak kunjung kondusif, akankah manuver dan drama MK terus dipertontonkan ke publik? Pagi ini kita akan menanti sidang gugatan jabatan Ketua MK periode 2023 sampai 2028 Anwar Usman di PT UN. Apa saja kemungkinannya kita akan bahas bersama pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Muhtar melalui sambungan telepon. Mas Uceng, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas Uceng, kita bicara hari ini soal kemungkinan ya Mas ya putusan PT UN ini karena masih belum ada putusannya. Tapi kalau jika dikabulkan, mana yang akan berlaku? Tetap putusan MK atau putusan terbaru di PT UN, Mas? Saya kira begini ya, yang pertama yang memang harus dibincangkan, ini sebenarnya menyasar apa? Karena kalau kita lihat gugatan Anwar Usman itu sedikit agak membingungkan sebenarnya. Yang pertama yang dia gugat sebenarnya gini, naiknya Soehartoyo itu bukan karena putusan MKMK. Putusan MKMK itu kan menjatuhkan sanksi buat dia. Nah pertanyaannya apakah putusan MKMK itu bisa di PT UN kan? Itu perdebatan satu sendiri. Ya kan? Yang kedua, putusan menaikkan Soehartoyo dan kemudian proses pemberhentiannya dia dan penggantian dia, Soehartoyo naik jadi diberhentikan, itu diambil melalui pleno MK. Dan itu juga ada dia di situ. Nah artinya memang agak membingungkan dong. Bagaimana mungkin proses pemilihan Soehartoyo yang dia ada di dalamnya juga, itu kemudian dia gugat. Padahal dia prosesnya ada di dalam. Nah, dugaan saya begini nih. Lagi pula begini ya, kalau putusan sela itu nggak ada mengabulkan apa-apa loh. Putusan sela yang tadi ditampilkan oleh teman-teman Metro TV, putusan sela itu seingat saya, itu mengatakan bahwa ada pihak terkait, yaitu Denny Indrayana, yang ditolak masuk ke kasus ini. Jadi tidak ada kaitan dengan kasus ini, belum ada kaitan dengan kasus ini. Nah, artinya yang saya mau bilang awal, saya pribadi ya, paling tidak, itu masih bingung sebenarnya apa yang digugat atau apa yang sedang dipersoalkan sebenarnya di PT UN ini. Oke. Karena Mas, bagian mananya?
Makanya kalau ditanya, ujuk-ujuk ditanya putusannya, kalau misalnya saya jadi hakim PT UN, saya sendiri akan kebingungan memutusnya. Ini gimana mau diputus dengan cara apa terhadap permintaan tadi? Oke, Mas Nah, Uceng, kalau jadi intinya adalah di PT UN ini sebenarnya tidak bisa menyidangkan soal Soehartoyo yang sekarang menjadi ketua MK, kemudian digugat oleh Anwar Usman. Karena PT UN tidak bisa menyidang atau mengadili soal sidang etik, begitu Mas Uceng? Kan begini, kita pakai logikanya ya. Kenapa Soehartoyo kemudian terpilih dan kenapa kemudian ada pemberhentian Pak Anwar Usman? Itu kan karena perintah putusan etik MK-MK. Jadi karena putusan etik MK-MK diadakanlah pemilihan baru. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau MK tidak melakukan pemilihan baru setelah ada putusan MK-MK? Malah MK yang keliru kan? Karena artinya MK melawan putusan Majelis Kehormatannya sendiri. Jadi kalau mau ditanya apa kesalahan Hakim MK dan Soehartoyo ketika akhirnya melakukan sidang, kemudian dirinya naik menjadi ketua, lalu kemudian memberhentikan Pak Anwar Usman, itu lahir karena putusan MK-MK. Jadi perintah putusan hukum. Sedangkan melawan perintah putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap itu sendiri kan perbuatan melawan hukum lah kalau tidak melaksanakan. Nah pertanyaannya adalah apakah Anwar Usman mempersoalkan putusan MK-MK? Kalau yang dipersoalkan putusan MK-MK, apakah putusan MK-MK itu bisa dibawa ke PT UN? Nah itu menjadi pertanyaan lagi. Masa putusan etik dibawa ke PT UN? Tapi Mas Uceng, sekarang kan PT UN sedang mengadili ya perkara dan gugatan ini yang dilayangkan oleh Anwar Usman ini. Anda punya prediksinya apa? Apakah ini nanti akan dikabulkan atau mungkin ditolak secara keseluruhan? Bagaimana pandangan dan analisa Anda, Mas Uceng? Saya tidak bermaksud untuk menjadi cektiang dulu ya, untuk mengetahui apa putusannya PT UN. Tapi andai misalnya saya menjadi seorang hakim PT UN dan dihadapkan pada kasus ini, kalau saya menggunakan logika hukum, saya tentu kesulitan untuk membenarkan permohonan macam ini. Karena agak sulit bagaimana mungkin MK tidak menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan yang mereka bentuk sendiri. Kan nggak mungkin tuh. Jadi MK wajib menindaklanjuti. Kenapa MK wajib menindaklanjuti? Ya karena begitulah perintah undang-undangnya. Kalau MK tidak menindaklanjuti malah keliru. Ya kan satu. Yang kedua, kalau yang dipersoalkan ke Soehartoyo, ya Soehartoyo kan hanya melaksanakan putusan MK-MK. Konsekuensi dari putusan MK-MK. Jadi kalau saya dari putusan hakim dan kita menggunakan logika hukum, saya kesulitan. Artinya mungkin bisa jadi kalau saya jadi hakim pada kasus ini, saya akan mengatakan ini tidak bisa diterima. Permohonan ini tidak bisa diterima. Nah, kecuali misalnya ada tekanan, ada intervensi pada hakimnya, ada upaya-upaya tertentu untuk memaksakan ini bisa diloloskan. Itu saya nggak tahu menjawabnya. Bisa jadi kemudian karena saya merasa tertekan atau apa, bisa jadi kemudian ini lolos. Tapi kalau kita menggunakan logika hukum formil, logika hukum secara substantif material, rasanya sulit. Kalau rasanya sulit untuk bisa menerima permohonan macam ini. Nah, tapi kan seringkali proses hukum di kita, ya kadang-kadang itu kan menjadi ajaib gitu. Karena ada hal-hal yang bisa jadi terabas, termasuk putusan 90 yang ada Anwar Usman ini sendiri. Kan? Baik, Mas Uceng. Putusan 90 itu kan nyaris diambil, tapi kemudian tiba-tiba bisa berubah gitu. Mas Uceng, saya bacakan ya, ini adalah isi gugatan pokok perkara Anwar Usman. Dia mengatakan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Berarti ini adalah administrasi yang digugat ke PT UN. Apakah itu salah? Putusan 17 itu keluar karena diperintahkan oleh MK-MK kan. MK-MK yang mengatakan berhenti Anwar Usman,
Lalu kemudian kalian dalam waktu berapa hari itu disebutkan, berapa hari saya lupa. 3 hari kalau nggak salah putusan MK itu, kalian harus pilih pemimpin baru. Dan ketika proses pemilihan pemimpin baru, Anwar Usman ada sendiri di situ juga. Ya kan, artinya dia ikut memilih. Nah, persoalannya kenapa kemudian dia mempersoalkan proses itu? Kenapa dia mempersoalkan? Jadi, MK itu lahir karena perintah undang-undang. Dia yang melahirkan kewajiban untuk memilih orang baru, lalu kemudian menunjuk ketua MK yang baru, memberhentikan dan termasuk memberhentikan Anwar Usman. Nah, apakah ini bisa digugat ke PT UN? Nah, kita bisa debat panjang. Memang putusan etis bisa digugat ke PT UN. Baik. Kalau yang dia gugat 17-nya, putusan 17-nya atau keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 17 itu hanya menjalankan perintah MK. Baik. Jadi kalau dia mau mempersoalkan, harusnya yang dia gugat adalah putusan MK. Tapi kalau putusan MK emang bisa digugat ke PT UN. Nah, itu perdebatannya nggak panjang. Oke, Mas Uce, yang terakhir, singkat saja, apa harapan Anda untuk hakim PT UN yang akan memutus ini nanti? Saya kira inilah, hakim-hakim PT UN harusnya seperti biasa ya, harusnya lebih bisa wise dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling penting saya berharap dan berdoa mudah-mudahan tidak ada upaya intervensi, tidak ada upaya tekanan terhadap para hakimnya. Saya berdoa begitu, supaya kemudian dia bisa mengambil putusan dengan lebih independen, dengan lebih baik, gitu, dan tidak terpengaruh dengan kondisi apapun. Saya berharap begitu. Baik. Terima kasih Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Slot Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.